Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 7235639526. Terima kasih. Diriwayatkan kepada kami dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa dengan doa yang beliau baca di waktu pagi dan di waktu sore. Allahumma inni as'aluka min faj'atil khairi wa a'udzubika min faj'atil syarri. Yang artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan yang datang secara tiba-tiba dan aku berlindung padamu dari keburukan yang datang secara tiba-tiba. Faja'ah itu adalah datang secara tiba-tiba. Faja'ah. Ini doa dibaca oleh Rasul di waktu pagi dan di waktu sore. Wa ruwina fihi an Anas radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan kepada kami dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi Fatimah radhiyallahu anha, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bih, tabulina idza asbahti wa idza amsayti, ya hayyu ya qayyum bika astaghithu fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Diriwayatkan kepada kami dari Sayyidina Anas, beliau berkata, Rasul bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada putri beliau Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, apa yang mencegahmu untuk kau mendengarkan wasiat yang akan aku sampaikan kepadamu? Bacalah apabila engkau berada di waktu pagi dan engkau berada di waktu sore, ya hayyu ya qayyum bika astaghithu fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Imam Ghazali juga meriwayatkan doa ini di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ini doanya Sayyidah Fatimah, yang dimana doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah dari sisi nama saja itu artinya orang yang terbebas dari api neraka. Innama summiyat Fatimah li'anna Allah Ta'ala fatamaha 'anil nar. Dinamakan beliau dengan Fatimah karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah memutuskannya dari api neraka. Nama ini Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi menamakan putri beliau dengan nama Fatimah. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan
yang lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah. Fatimah Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah. Sayyidah Fatimah adalah pemimpin wanita ahli surga. Kemuliaan beliau sangat banyak disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Fatimatu bad'atun minni. Sayyidah Fatimah adalah belahan darah dagingku, kata Rasul. Man aghdabaha aghdabani. Siapa yang membuat ia murka, maka dia telah membuat aku murka, kata Nabi. Wa man ardaha faqad ardani. Siapa yang membuat beliau ridho, maka saya pun ridho kepadanya. Ini beberapa hadis terkait kemuliaan Sayyidah Fatimah Zahra alaihassalam. Adapun julukan beliau Az-Zahra, di antara yang terkenal, Az-Zahra, At-Tahirah, Al-Batul. Banyak julukan-julukan yang dimiliki oleh beliau. Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Makin banyak nama dan gelar, makin menunjukkan kemuliaan orang tersebut. Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir pernah mengatakan dan pernah menjelaskan terkait gelar beliau Az-Zahra. Imam Ja'far As-Sadiq lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah. Lahir 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah. Beliau mengatakan dinamakan atau diberikan gelar kepada Sayyidah Fatimah dengan gelar Az-Zahra li'annaha kanat idza qamat fi mihrabiha zahara nuruha li ahli sama. Diberikan gelar Az-Zahra sebab beliau ketika ingin sholat atau ingin ibadah di tempat ibadahnya beliau, itu cahaya yang bersumber dari diri beliau itu tembus sampai ke langit dan seluruh penghuni langit mengetahui cahaya tersebut. Ya, bahkan keyakinan kelompok para sufi sebagian besar meyakini bahwa wali kutub yang pertama itu Sayyidah Fatimah. Ada gelar pemimpin para wali, Al-Qutbiyah Al-Ula, itu adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Untuk menjelaskan beliau butuh beberapa pertemuan, gak cukup hanya setengah jam. Ya, beberapa tempat pernah kami jelaskan biografi beliau secara khusus. Walhasil ini doa beliau yang Nabi ajarkan secara khusus kepada beliau. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum bika astaghitsu fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Yang artinya ya Hayyu, wahai yang maha hidup. Yang maha hidup di sini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah akan meninggal. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diberikan nama Allah yang menamakan dirinya Hayy, Al-Hayy, yang maha hidup. Al-Hayy. Ada nama lainnya Al-Muhyi. Kalau Al-Hayy maha hidup, nama Allah lainnya Al-Muhyi, yang maha menghidupkan.
Jadi selain Allah adalah maha hidup, Allah juga maha menghidupkan. Al-Muhyi. Ya. Ada beberapa tokoh ulama diberikan gelar Muhyiddin. Ya. Orang yang menghidupkan agama Allah. Imam Nawawi diberikan gelar itu Muhyiddin. Lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Imam Nawawi malu. Jadi bukan Imam Nawawi menamakan dirinya dengan gelar Muhyiddin ya, tapi ulama-ulama yang memberikan pengakuan kepada Imam Nawawi karena manfaat ilmunya, ibadahnya juga luar biasa, kitab-kitabnya juga bermanfaat untuk umat, maka diberikan gelar Muhyiddin. Orang yang menghidupkan agama Allah. Tapi beliau malu. Bahkan beliau mengatakan, lam aj'al al-hilla man laqabani bi Muhyiddin. Fa inna hadha ad-din hayyun la yahtaju ila man yuhyih. Kata Imam Nawawi, saya tidak halalkan orang yang memberikan gelar kepada saya dengan Muhyiddin. Karena sesungguhnya agama ini akan senantiasa hidup dan dijaga oleh Allah dan tidak butuh kepada orang yang menghidupkan agama ini. Ini bahasa tawadhu, rendah hati beliau. Ya begitulah ahwal al-anbiya wa ahwal al-mursalin wa ahwal al-awliya wa ahwal as-salihin. Itulah keadaan para nabi, para rasul, para wali, para kaum solihin. Apa keadaan mereka? Selalu merasa mereka tidak memiliki kemuliaan apapun. Dengan amalan yang begitu luar biasa, tapi rasa takutnya kepada Allah melebihi orang biasa. Jadi amalan yang mereka lakukan, mereka tidak merasa memiliki andil di dalam agama ini. Itu orang-orang soleh terdahulu. Misalnya ada Habib Abdullah bin Husain bin Thahir sebagai satu contoh. Itu dalam manaqib beliau disebutkan amalan beliau setiap hari sholat duha membaca Al-Quran 8 juz. Di waktu malam, sholat malam dengan munajatnya beliau itu 10 juz Al-Quran. Sholat duhanya 8 juz Al-Quran setiap hari. Kemudian wirid beliau 25.000 kali membaca Allah, La ilaha illallah, dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Belum mengarang kitab, belum berdakwah, belum mengajar, belum mendamaikan orang yang bertikai. Dengan amalan yang luar biasa seperti itu, sebanyak itu, hingga Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, lau ja'a katibun bayaktub a'mal waladil Husain ma bayagdir yaktubuha aw yuhsiha likathratiha. Seandainya ada orang yang ingin mencatat amal-amal ibadahnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, maka dia tidak akan mampu mencatatnya dan menghitungkan, menjumlahkannya, karena amal ibadahnya terlalu banyak. Tapi istimewanya beliau katakan, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, dengan amalan beliau yang begitu luar biasa, beliau mengatakan, ya Rabbi atau ya Rabbana ma ma'ana amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fika amal tuhyi idhama rammah. Yang artinya, wahai Allah, kami tidak punya amal. Semua amal ibadah kami itu cacat, kurang. Yang kami punya hanya harapan kepada rahmat-Mu. Engkau yang maha menghidupkan tulang belulang menjadi hidup kembali menjadi manusia. Itu keadaan kaum salihin. Ya, ya Hayyu
Ada juga satu tokoh sufi julukannya Muhyiddin, Al-Imam Ibn Arabi. Itu julukannya Muhyiddin Ibn Arabi. Julukan lainnya Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar. Ya Qayyum. Ya Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Ya Qayyum ini Allah Ta'ala tidak butuh kepada segala sesuatu. Ya Qayyum, wahai yang maha berdiri dengan sendiri. Al-Qaimu binafsihi. Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, independen. Gak ada yang mengatur, gak ada yang mengintervensi, gak ada yang ikut serta dalam kekuasaannya. Sendiri. As-Somad. Allahu Somad. Allahu la yahtaju ila kulli syai'in wa kullu syai'in yahtaju ilaih. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu, namun segala sesuatu butuh kepada Allah Ta'ala. Itu kurang lebih makna Al-Qayyum. Astaghithu, ya Hayyu ya Qayyum bika astaghithu. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan sebab engkau aku meminta pertolongan. Astaghithu. Nah, ini satu pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ingin meminta tolong, minta tolong yang paling awal kepada Allah. Al-Mughith, yang maha memberikan pertolongan. Al-Mughith. Juga tidak mengapa minta tolong kepada makhluk. Itu sudah diciptakan oleh Allah sabab. Tapi i'tiqadnya adalah pertolongan hakikatnya seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa aslih li sya'ni kullah, maka perbaikilah keadaanku seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan kamu pasrahkan atau serahkan diriku, mengandalkan diriku. Ya, jangan kau berikan diriku ini mengandalkan diriku. Artinya i'timad kita jangan kepada diri kita. Lemah. Kita melakukan sesuatu, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluar kalimat, oh insyaallah ya, saya bisa ini. Tapi kita harus sebut nama Allah. Ini dengan izin Allah, mudah-mudahan Allah izinkan saya bisa melakukan ini. Jangan pernah merasa bahwa kita mampu melakukan secara mandiri. Itu yang dimaksud dari kalimat hauqalah ya. La haula wa la quwwata illa billah. Wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Wa ruwina fihi bi isnadin dha'if an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan syaqa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhu al-afat faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul idza asbahta bismillah ala nafsi wa ahli wa mali fa innahu la yadhhabu laka syai'un faqalahunna ar-rajulu fa dhahabat anhu al-afatu. Diriwayatkan pada kami dengan sanad yang dhaif dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait afat, ya, afat-afat yang menimpanya. Di sini kata afat bentuk jamak dari afatun, ya segala sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa kita disebut afat. Terkena sakit ya, marad, afat. Terkena virus, afat. Istilahnya itu dengan afat. Hal-hal yang tidak baik yang menimpa kita disebut dengan afat. Ada juga afat ilmu. Afatul ilmi nisyan.
bahayanya ilmu adalah lupa, an-nisyan. Afatul ilm an-nisyan. Jadi segala hal yang tidak baik itu disebut dengan al-afat. Jadi ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasul bahwa dia tertimpa banyak al-afat. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Qul, bacalah, idza asbahta, apabila kau berada di waktu pagi, bismillah ala nafsi wa ahli wa mali. Fa innahu la yadhhabu laka syai'un." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kau baca doa tersebut, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu yang akan menimpamu secara makna ya, daripada afat-afat tersebut. Itu maksudnya Rasul seperti itu. Maka lelaki itu pun membaca, fadhahabat anhu al-afatu, lalu seluruh afat-afat tadi, hal-hal yang tidak baik tadi pun hilang dari diri beliau. Waruwina fi sunan Ibn Majah, dan diriwayatkan pada kami di dalam sunan Ibn Majah, wa kitab Ibn Sunni, dan juga di dalam kitab Ibn Sunni, an Ummi Salamata, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana idza asbaha, apabila beliau ada di waktu pagi, qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini juga bisa dibaca di doa ketika minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam, ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, kita membaca doa yang mirip seperti ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta padamu ilmu yang bermanfaat. Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah pernah ditanya, ilmu yang bermanfaat itu apa? Ya, beliau jawab, ilmu yang bermanfaat itu adalah, yang pertama, ciri-cirinya madallaka ilal khair. Ilmu itu menunjukkan kamu kepada kebaikan. Itu ciri ilmu yang bermanfaat yang pertama. Setiap kali kita belajar satu ilmu pengetahuan dan pengetahuan tersebut menuntun kita melakukan kebaikan, itu ciri ilmu bermanfaat yang pertama. Madallaka ilal khair. Apalagi setelah kebaikan itu dia lakukan, dia tularkan kepada orang lain. Itu lebih istimewa lagi. Mandal, ya, siapa yang menunjukkan alal khairi, kepada kebaikan, dia ngajak orang lain juga ikut berbuat baik, kafa'ilihi, dia seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Mandal alal khair kafa'ilihi. Kemudian yang kedua, kata Imam Junaid, ciri ilmu yang bermanfaat yang kedua, ab'adaka anisyar. Ab'adaka anisyar. Dengan sebab ilmu tersebut membuat kamu terjauhkan dari keburukan. Dia pelajari ilmu itu, ilmu ini akhirnya menghalangi dia melakukan hal-hal buruk. Dengan ilmu ini dia takut melakukan maksiat. Dengan ilmu ini akhlaknya berubah menjadi baik, terjauhkan dari akhlak yang buruk. Ini ciri kedua ilmu bermanfaat. Yang ketiga, kata Imam Junaid, arrafaka nafsak. Arrafaka nafsak. Ilmu yang bermanfaat, ciri yang ketiga, ilmu tersebut menyebabkan dirimu mengetahui kekuranganmu di dalam dirimu.
Jadi itu ilmu bermanfaat. Kita bisa tahu kita punya kekurangan. Mulai dari hati kita. Oh, ternyata saya ini masih punya sifat-sifat buruk. Jangan nilai orang lain. Ada kesombongan, ada iri hati, ada kedengkian, ada bangga diri, ada hubbud dunya, hubbul jah, hubbul mal. Banyak tuh. Kalau kita meneliti diri kita, pasti kita temukan banyak sekali kekurangan-kekurangan kita. Kita diperintahkan menghitung diri kita, bukan menghitung orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian sebelum Allah yang akan menghisab. Timbanglah amal kalian sebelum Allah yang akan menimbang amal kalian. Jadi kalau mendengar nasihat, mendengar ceramah atau apapun itu, maka jangan diarahkan ke orang lain, tapi itu tujukan ke diri kita. Kalau kita semua nasihat yang disampaikan selalu kita, oh itu si fulan itu, oh itu si dia itu. Kapan orang ini bisa perbaiki diri? Ambil semua nasihat, tujukan ke diri sendiri. Sibuk perbaiki diri. Ini hati kita setiap hari gak mungkin kosong daripada kesalahan. Pikiran kita, perbuatan, lisan kita, semuanya. Maka sibuklah perbaiki diri. Sibuk perbaiki diri, Allah berikan cahaya. Sibuk menghitung orang lain, diberikan kegelapan, zulmah. Jadi prasangka baik sama orang, prasangka buruk terhadap diri sendiri, itu bagus. Tapi prasangka baik juga diiringi dengan waspada. Bukan semua orang harus dikasih prasangka baik, terus kita tidak ada mawas diri. Itu juga keliru. Jadi prasangka baik tanpa menghilangkan kewaspadaan. Al-ihtiyat. Ini seberapa? 3. Ya, saya ulang lagi biar ilmu bermanfaat menurut Imam Junaid. Yang pertama, ilmu itu menunjukkan kamu kepada kebaikan. Yang kedua, menjauhkan kamu daripada keburukan. Yang ketiga, mengenalkan dirimu terhadap dirimu. Artinya kekurangan-kekurangan kita bisa mengetahuinya. Kemudian yang keempat, qarrabaka ilallah. Jadi ilmu bermanfaat yang keempat, ilmu ini membuat kamu dekat kepada Allah. Sebenarnya semua ilmu kalau dipelajari kemudian membuat dia dekat kepada Allah, itu ilmu bermanfaat. Bisa di semua ilmu. Imam Ali mengatakan orang yang mempelajari anatomi tubuh manusia yang sudah Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, tidakkah kalian melihatnya? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, apakah kalian menyangka kalian itu hanya bentuk tubuh yang kecil? Tidak, wahai manusia, di dalam diri kalian ada alam yang begitu besar. Kata Sayyidina Ali. Nah, orang ketika mempelajari ilmu apapun dan membuat dia dekat kepada Allah lewat pendekatan ilmu tersebut, maka ini ilmu yang bermanfaat. Asalkan sesuai syarat tadi, Imam Junaid mengatakan membawa kepada kebaikan, menjauhkan dari keburukan, mengenalkan dirinya, kekurangan dirinya, dan membuat dia dekat kepada Allah. Itu ciri yang keberapa? Keempat. Yang kelima, kata Imam Junaid al-Baghdadi, ilmu yang bermanfaat adalah qarrabaka ila Rasulillah, membuat kamu dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jika ini terpenuhi, maka disebut dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Ditambah oleh para ulama, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bukan hanya manfaat bagi dirinya, tapi juga orang lain. Itu namanya ilmu bermanfaat. Khairun nas
anfa'uhum linnas. Al-khalqu kulluhum iyalullah. Fa ahabbullah ila iyalihi anfa'uhum li iyalih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khalqu kulluhum iyalullah. Makhluk semuanya itu adalah familinya Allah. Fa ahabbul khalqi illallah. Dan makhluk yang paling Allah cintai, anfa'uhum li iyalih, yang paling bermanfaat kepada familinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk-makhluknya. Baik. Jadi yang pertama meminta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rizki yang baik. Ada satu orang doa, Allahumma rzuqni rizqan thayyiban safian halalan. Fi riwayah, ya Allah berikan saya rizki yang baik, yang halal, yang suci bersih. Imam Hasan ada di samping, Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ditegur sama Imam Hasan, kamu kalau minta rizki, doa dalam bentuk minta rizki, jangan minta rizki yang sofian, rizki yang suci bersih tanpa noda. Rizki sofian itu hanya khusus untuk para nabi. Tapi mintalah kepada Allah, ya Allah berikan saya rizki yang dengan rizki itu jangan kau azab saya. Itu diajarkan, dia ijazahkan oleh Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Atau bisa dengan meminta rizki thayyiban, rizki yang baik. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah, rizki itu terbagi dua. Rizki itu terbagi dua. Ada rizki yang halal, ada rizki yang haram. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Yang namanya rizki, apa sih itu rizki? Yaitu nasib atau haz dalam bahasa. Dari aspek bahasa, rizki itu artinya bagian. Nasib sudah diserap ke bahasa Indonesia, nasib itu bahasa Arab. Nasib artinya bagian, jatah yang sudah Allah tetapkan untuk dia, atau hazzun. Adapun maknanya kullu syai'in yuntafa'u bih, yang namanya rizki adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Tanda kutip sudah dia gunakan dan bermanfaat bagi dirinya. Jadi kalau belum bermanfaat bagi dirinya, belum disebut rizki. Misalnya ada orang nabung di bank, ya, bank syariat, sampai miliaran uang, tapi belum digunakan, itu belum rizkinya dia. Bisa jadi meninggal, dibagi waris. Nah, yang makan itu yang nanti dapat rizki. Belum dimanfaatkan, maka belum disebut mendapatkan rizki. Nah, rizki yang halal yaitu rizki yang tidak bertentangan dengan hukum syariat. Rizki yang haram yang dimana syariat melarang, kemudian dia melanggar syariat tersebut, itu juga disebut rizki, tapi rizki haram. Jadi rizki halal ada, rizki yang haram ada. Yang haram terbagi dua, haram bidzat wal haram bighairi dzat. Haram secara zat, yaitu sesuatu yang memang sudah diharamkan oleh Allah, bentuknya, makanannya, minumannya, khamar, haram secara zat. Khinzir, ya, daging babi, daging anjing, dan hewan-hewan lain yang diharamkan, itu zatnya memang haram. Tapi ada al-haram bighairi zat, haram bukan dari zatnya. Zatnya halal, ikan halal, daging kambing juga halal, tapi dia dapatkan itu dengan mencuri, maka namanya haram bighairi zat.
statusnya sama ketika memakan daging kambing yang dia ambil lewat mencuri dengan makan daging babi sama-sama haram. Cuma yang satu haramnya bizat, yang satunya bigeri zat. Nah ini rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, dan meminta kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa amalan mutaqabbalah. Ya, Allahumma a'udzubika min ilmi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin nafi'ah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa du'aan. Ada doanya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung padamu min ilmin la yanfa. Mohon maaf. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah aku meminta perlindungan padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak takut padamu. Wa du'ain la yusma, dan daripada doa yang tidak didengar. Wa amalin la yuqbal fi riwayah, dan amalan yang tidak diterima. Ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa amalin la yuqbal fi riwayah aw ala ma'na. Kemudian yang terakhir, wa ruwina fi kitab Ibnu Sunni an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala idza asbaha Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mah wa afiyah wa sitr fa atimma ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah thalatha marrat idza asbaha wa idza amsa kana haqqan 'ala Allah taala an yutimma alayhi. Diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang di pagi hari dia membaca doa tersebut, yaitu meminta agar diberikan nikmat dan afiat, maka Allah akan sempurnakan nikmatnya itu. Dibaca sebanyak 3 kali doa tersebut yang tadi saya bacakan. Nah, di sini ada minta afiat. Jadi kalau doa apapun harus diselingi dengan lafaz afiat. Afiat ini artinya keselamatan dan kesehatan yang sempurna. Qala ahlul lughah. Jadi setiap doa minta afiat. Jangan ya Allah saya minta sehat. Hanya sebatas itu saja. Kalau hanya minta sehat saja, tidak ada afiat, bisa saja sehatnya ini untuk maksiat. Tapi kalau dia sudah tambah dengan afiat, maka sehatnya itu akan Allah tuntun kepada ketaatan dan kebaikan. Maka itu Nabi SAW ketika paman beliau, riwayat Imam Tirmidzi, Sayyidina Abbas mengatakan, wahai Rasul, alimni syai'a as'alullah ta'ala. Wahai Rasul, ajarkan pada saya sesuatu yang saya berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi mengatakan, salillah al-afiyah, mintalah kepada Allah afiyah. Beberapa hari kemudian beliau bertanya lagi, wahai Rasul, ajarkan pada saya sesuatu yang saya gunakan berdoa kepada Allah. Kata Nabi, ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas, wahai paman ya Rasul, salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah afiyah di dunia maupun di akhirat. Dalam satu riwayat dikatakan, is'alullah al-afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah afwa, maaf, wal afiyah, dan afiyah. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini khairan minal afiyah. Karena tidak ada seseorang yang diberikan setelah keyakinan dan keimanan yang lebih baik daripada afiyah. Nah, jadi doa iringi dengan afiyah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarrukan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyan wa mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.